Bagaimana nih kabarnya adik-adik? Pasti baik kan? Nah, Kak Dolfo gimana nih kabarnya Kak? Puji Tuhan, baik. Kak Ica gimana? Baik juga nih Kak. Oh mantap, luar biasa. Adik-adik, kakak mengingatkan kepada adik-adik untuk mengisi presensi ya, jangan sampai kelewatan. Linknya bisa adik-adik lihat di bawah ini, atau adik-adik juga bisa langsung klik link yang tersedia di description box ya. Adik-adik, sebelum ibadah dimulai, mari kita saat teduh terlebih dahulu. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik, mari kita berdiri menyanyikan Mars PA. Adik-adik, kita sudah doa pembukaan. Ayo mari kita berdiri, kita nyanyikan pujian pembukaan, kita kerja sama-sama. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami boleh beribadah kembali kepadamu di hari Minggu ini. Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya, sehingga dapat berjalan lancar dan tak kekurangan suatu apapun. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari adik Kensi dan adik Rensi dari sektor Gloria. Yesus sayang padaku, asik mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ingin miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Adik-adik, mari kita bangkit berdiri. Kita akan membacakan Mazmur dari Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 yang akan dibacakan oleh adik Aiden dari sektor Nafid. Bacaan kita hari ini diambil dari Mazmur pasal 133 ayat 1 sampai 3. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut harum dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Adik-adik, sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 215. Dengarlah, hai kawanku. Sudah siap untuk mendengarkan dan membaca firman Tuhan? Jempol buat adik-adik semuanya. Tapi sebelum itu kita mau apa? Ya, kita mau berdoa. Ayo kita berdoa. 1, lipat tangan, 2, tutup mata, dan 3, tunduk kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada hari ini kami dapat membaca dan mendengarkan firman-Mu. Sertai kami Bapa, sertai juga Kak Putri yang akan memberitakannya. Kiranya firman yang ingin Engkau sampaikan dapat sampai di hati kami dan dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik sudah siap untuk membaca firman Tuhan? Jempol. Nah, sekarang kita mau buka Alkitab kita dari Nehemia. Ayo minta tolong sama mama papa ya. Mari kita buka Nehemia 3. Sudah? Sip. Nah, kita akan baca dari ayat yang pertama sampai yang ke-8. Kak Putri akan bacakan untuk adik-adik semuanya. Adik-adik dengarkan dan perhatikan ya. Oh iya adik-adik, kakak mau ajak adik-adik untuk berdiri terlebih dahulu. Kakak hitung ya. 1, 2, 3. Hop. Ya, sip. Oke, kakak akan bacakan firman Tuhan hari ini.
Nehemia 3 ayat 1 sampai 8. Para peserta dalam pembangunan. Maka bersiaplah imam besar Eliasib dan para imam, saudara-saudaranya, lalu membangun kembali gerbang domba. Mereka mentahbiskannya dan memasang pintu-pintunya. Mereka mentahbiskannya sampai menara Mea, menara Hananel. Berdekatan dengan mereka, orang-orang Yeriko membangun, dan berdekatan dengan orang-orang itu Zakur bin Imri. Pintu gerbang ikan dibangun oleh Bani Sena. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Meremot bin Uria bin Hakos mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Mesulam bin Berekia bin Mesas Zebel. Berdekatan dengan dia, Zadok bin Ban Ana mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia orang-orang Tekoa. Hanya pemuka-pemuka mereka tidak mau memberi bangunnya untuk pekerjaan tuan mereka. Pintu gerbang lama diperbaiki oleh Yoyada bin Pasaea dan Mesulam bin Besoja. Mereka memasang balok-balok, lalu memasang pintu-pintunya dengan pengancing-pengancing dan palang-palangnya. Berdekatan dengan mereka, Melaca, orang Gibeon, dan Yadon, orang Melomot, mengadakan perbaikan beserta orang-orang Gibeon dan Mispa yang berada di wilayah kekuasaan bupati daerah sebelah barat Sungai Efrat. Sekarang kita akan membaca ayat yang ke-8. Berdekatan dengan mereka, Uzil bin Harhaya, salah seorang tukang emas, mengadakan perbaikan, dan berdekatan dengan dia, Hananya, seorang juru campur rempah-rempah. Mereka memperkokoh Yerusalem sampai tembok lebar. Demikian bacaan Alkitab pada hari ini. Terpujilah Tuhan. Haleluya. 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 Nah, adik-adik, sebelum kakak menceritakan tentang firman Tuhan hari ini, adik-adik lihat dulu deh tayangan video berikut ini. Ya, setelah nonton, adik-adik lihat apa ya tadi? Betul sekali, semut sedang bekerja sama dalam mengumpulkan makanan untuk musim dingin. Kalau tentang cerita firman Tuhan hari ini tentang apa ya? Kalau firman Tuhan hari ini adalah tentang Nehemia. Jadi ceritanya nih, tembok bait suci di Yerusalem kebakaran adik-adik. Akhirnya rusak. Itulah membuat Bapak Nehemia sangat sedih. Kemudian kesedihan Bapak Nehemia ini pun dibantu, ditolong sama Bapak Raja untuk membangun kembali tembok bait suci tersebut. Akhirnya Bapak Nehemia beserta dengan banyak pasukan yang sudah disediakan sama Raja bekerja sama dalam membangun kembali tembok bait suci di Yerusalem. Dan ternyata adik-adik, karena semuanya mau bekerja sama dan banyaknya orang yang mau membantu Bapak Nehemia, dalam waktu 52 hari selesai loh ternyata. Wah, tepuk tangan ya adik-adik. Terus apa hubungannya ya antara semut dengan Bapak Nehemia? Apa ayo? Tentang apa?
tentang kerjasama. Kerjasama itu apa ya? Kerjasama itu adalah ketika adik-adik mau saling tolong-menolong. Seperti semut tadi, mereka saling tolong-menolong apa tadi? Mengumpulkan makanan. Lalu di Alkitab tadi diceritakan apa? Para pasukan, bupati, para imam, dan juga Bapak Nehemia bekerja sama dalam membangun kembali tembok yang terbakar. Lalu untuk adik-adik, gimana ya kerjasamanya? Kan adik-adik gak bisa pasang tembok. Adik-adik juga tidak mengumpulkan makanan seperti semut. Kan sudah ada mama sama papa. Gimana ya kalau adik-adik ya? Gampang kalau adik-adik. Adik-adik siapa yang sudah bisa ambil makan sendiri? Kakak tanya. Adik-adik TK sudah bisa? Hebat. Berarti kalau sudah bisa ambil makanan sendiri, artinya adik-adik bisa makan sendiri. Itu artinya adik-adik sudah bekerja sama dengan mama. Jadi mama tidak repot-repot lagi ngambilin adik-adik makanan. Apalagi ya yang membuktikan bahwa adik-adik juga bisa bekerja sama. Siapa yang habis main, mainannya dirapikan sendiri. Wah, hebat, adik-adik mau merapikan mainan sendiri. Itu artinya adik-adik juga sudah mau menolong. Iya, menolong mama, menolong kakak. Karena adik-adik sudah mau bekerja sama. Ada lagi. Siapa yang di sini sudah bisa mandi sendiri? Wah, hebat. Ternyata adik-adik juga sudah bisa mandi sendiri. Itu artinya adik-adik juga sudah bisa menolong mama, membantu mama, tidak merepotkan mama. Jadi bekerja sama itu gak hanya seperti semut atau Bapak Nehemia. Adik-adik mau merapikan mainan sendiri, adik-adik mau mandi sendiri, makan sendiri, pakai baju sendiri. Itu artinya adik-adik sudah bekerja bersama dengan mama. Nah, demikian firman Tuhan hari ini yang telah kita pelajari, yaitu tentang adik-adik dan Kak Putri mau bekerja bersama, mau menolong sesama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Tuhan hari ini, dan firman Tuhan hari ini dapat menetap di hati adik-adik semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, untuk aktivitasnya seperti ini. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 23 Juni 2021 melalui WhatsApp grup kelas Batita TK dengan format nama _ sektor. Untuk info lebih lanjut, adik-adik bisa hubungi Kak Ivana. Nah, adik-adik gimana nih? Masih semangat kan? Nah, Kak Dulfo? Oh, pasti masih semangat dong. Eca gimana, Eca? Masih dong, Kak. Oh, luar biasa, puji Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dari Kidung Ceria 183. Kita satu di dalam Tuhan. Bertolong-tolongan
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita untuk berdoa syafaat. Mari lipat tangannya, tutup mata, dan mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman yang telah Kau berikan pada hari ini. Kiranya firman yang Tuhan berikan dapat membimbing kami sebagai adik-adik untuk terus mau bekerja sama dan saling menolong. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk kesehatan adik-adik dan papa mama serta kakak layan, agar kiranya kami dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab kami dengan baik dan dapat memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang jauh daripada sempurna yang kami alaskan dalam satu nama yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dasar ayat persembahan dari Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah, Bapa kita. Mari kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Adik-adik, kita sudah memberikan persembahan. Marilah kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan, Kau memberikan berkat yang sungguh luar biasa. Kami sudah memberikan persembahan Tuhan Yesus, berkati persembahan ini agar menjadi berkat untuk kita semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik tiba di penghujung ibadah. Adik-adik masih semangat kan? Nah? Masih dong. Aja semangat. Semangat dong, Pak. Oh, Adolfo. selalu semangat. Mari kita menyanyikan Kidung Ceria 292, Tuhan Kau Gembala Kami, sambil berdiri ya. Kita berdiri yuk, kita berdiri. Bila
Adik-adik, terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah atas adik-adik sekalian. Amin. 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 Ibadah telah selesai. Terima kasih kepada Kak Putri atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Kak Jevon yang sudah mengiringi ibadah hari ini. Terima kasih kepada adik Kensi dan Tensi yang sudah memberikan kesaksian pujian. Terima kasih kepada adik Aiden yang sudah membacakan Mazmur. Terima kasih juga kepada adik-adik yang sudah mengikuti ibadah. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 23 Juni 2021 di WhatsApp grup kelas Batita TK dengan format pengumpulan nama _sektor. Untuk info lebih lanjut silakan menghubungi Kak Ivana. Terima kasih kepada Kak Dolfo. Sama-sama. Terima kasih juga Kak Ika. Ya, sama-sama Kak. Sampai jumpa di ibadah minggu depan melalui Zoom ya adik-adik. Adik-adik, sampai jumpa ya di ibadah minggu depan melalui Zoom. Adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah.